Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Rabu 26 Februari 2025 hadir ke hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Jateng hari ini. Bersama saya, Mia Pratiwi, berikut liputannya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Kedung Tuban Blora hampir 4 jam mengakibatkan pasar tradisional yang berada di Desa Wado kebanjiran. Banjir setinggi lutut orang dewasa terjadi sejak Rabu dini hari pukul 1 WIB. Sejumlah pedagang yang mengetahui pasar tempat mereka berjualan terdapat banjir memilih untuk tidak membuka lapaknya. Selain pasar sepi, tidak ada pembeli. Akses jalan di dalam pasar juga terendam air. Salah seorang warga menyebutkan banjir berasal dari kiriman air sawah yang meluap sehingga melebar ke area pasar. Selain itu, selokan dan pembuangan air di pasar juga tidak berfungsi dengan baik, sehingga air akhirnya membanjiri sawah. Para pedagang berharap agar air bisa segera surut, agar aktivitas jual beli di pasar bisa kembali berjalan normal. Alhamdulillah masih aman. Cuman kalau hujan lagi ya ini membahayakan, ini kalau hujan lagi bisa naik nih. Pernah masuk mas ke dalam toko? Pernah tahun kemarin. Tahun kemarin masuk, ya membawa pulang semua lah. Gitu ya mas. Tahun kemarin 2 kali nek. Untuk ya. Kerugiannya mas? Kalau kerugian tidak ada kerugian. Cuman barangnya kan tetap ada kerusakan. Karena kena banjir, nggak bisa dijual lagi. Ya. Terus bekerjanya kan nggak bisa kalau begini. Jadi nggak dapat pemasukan lah. Kalau ini kan pasar Wado tuh mas, kalau hujannya itu sekitar 3-4 jam itu lebat, biasanya ya banjir kayak gini. Nah ini padahal ini hujannya nggak begitu lebat loh. Apalagi kalau sampai 5-6 jam bisa naik lagi gitu loh. Naik lagi ya pak. Terus untuk itu pak, apa namanya yang paling parah? Yo ini belum yang paling parah. Kalau yang parah lagi ini bisa naik 30 cm lagi. 30 cm. Pernah sampai naik 30 cm. Berarti kalau dari dasar tanah ini hampir 70 cm. 70 cm. Sebagian pedagang banyak beralih kemana pak? Ya di jalan yang agak tinggi, akhirnya di pinggir jalan raya, di pinggir jalan. Untuk lalu lintas juga membahayakan sebenarnya. Dengan curah hujan yang masih tinggi, dikhawatirkan pasar akan kembali kebanjiran ketika tidak ada penanganan serius dari pihak yang berwenang. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Menjelang Ramadan, harga kebutuhan pokok kembali melonjak, membuat masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam. Di pasar tradisional Mijen, Kota Semarang, harga ayam potong dan telur ayam mengalami kenaikan signifikan. Menjelang hari-hari besar, harga kebutuhan pokok kembali melambung. Hal ini diketahui dari harga ayam potong yang mengalami kenaikan Rp2.000 per kilogram. Kini dijual menjadi Rp38.000 per kilogram dari sebelumnya Rp36.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi di pasar tradisional Mijen pada Rabu 26 Februari. Selain ayam potong, telur ayam juga mengalami kelonjakan harga. Dengan semula Rp5.000 per kilogram, kini dibanderol menjadi Rp30.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Para pedagang menyebut lonjakan harga ayam potong dan telur ayam dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Ramadan. Meski stok dari distributor masih terjaga tanpa kendala, harga tetap melambung tinggi membuat konsumen harus merogoh kocek lebih dalam. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, pedagang memperkirakan harga ayam potong dan telur masih berpotensi naik hingga memasuki bulan puasa. Ayam potong diprediksi bisa menembus harga Rp42.000 per kilogram, sementara harga telur berpeluang naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Kenaikan mas, itu mengalami kenaikan.
Itu sejak kapan naiknya, Mas? Udah 4 hari. 4 hari ini ya. Dari harga semula berapa, sekarang dijual berapa? Dari harga 36 sekarang menjadi 38. Penyebabnya apa, Mas? Ini, Mas? Naiknya? Udah nggak tahu Mas, kayak katanya sih naik dari sana aja nggak tahu penyebabnya. Udah menjadi ini ya, apa namanya, hampir kayak tradisi jelang hari-hari besar naik ya, Mas ya. Mas, kalau naiknya harga ini berpengaruh nggak sih, Mas, dengan penjualan? Yo biasa aja Mas, orang udah pada tahu. Udah tahu. Nah, banyak permintaan. Kalau telur dibuat kue. Kalau ayam udah biasa, kalau mau lebaran puasa naik. Kalau apa namanya, Bu? Telur sama ayam ini stoknya gimana, Bu? Aman atau? Aman, banyak. Banyak, tapi sesuai ya, permintaan ada terus. tapi cuma harganya itu ya. Harganya naik. Ya. Bu, harapannya ini gimana, Bu, jelang Ramadan ini harga bisa kembali normal atau Harganya itu nggak bisa kalau normal. Tiap puasa pasti naik. Nggak pengaruh apa-apa, tiap puasa, mulai puasa naik. Pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga sehingga saat Ramadan tiba masyarakat tidak terbebani lonjakan biaya kebutuhan pokok. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Penyelidikan dugaan penggelapan dana Desa Tanjung, Kecamatan Sulang, kini telah memasuki tahap penyidikan setelah Kejaksaan Negeri Kejari Rembang menaikkan status kasus ini. Meskipun demikian, pihak Kejari belum menetapkan tersangka. Menunggu hasil audit yang saat ini sedang berlangsung di Inspektorat Kabupaten Rembang. Kasih Intel Kejari Rembang, Yusni Febriansah mengungkapkan bahwa terlapor dalam kasus ini adalah Sekretaris Desa Tanjung. Meskipun telah dipanggil beberapa kali, terlapor belum memenuhi panggilan tersebut dan saat ini diketahui berada di luar kota. Kasus ini mencuat ke permukaan karena diduga merugikan negara hingga ratusan juta rupiah, dan proses penyidikan diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta yang ada. Pihak berwenang segera memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana desa yang diduga digelapkan serta menuntaskan kasus ini secara transparansi. Dengan perkembangan ini, semua masyarakat kini tertuju pada audit dan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Kejari Rembang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini perkembangan kasus penggelapan dana Desa Tanjung, kami telah terhubung dengan reporter kami, Vicky Rio di Rembang. Vicky, bisa dijelaskan terkait kasus dugaan penggelapan dana desa di Tanjung yang saat ini telah naik ke penyidikan? Baik, pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini dengan saya Vicky Rio Wimbi Utomo, saya sedang berada di kantor Kejaksaan Negeri Rembang atau Kejari Rembang, di mana saat ini saya sedang melakukan reportase terkait kelanjutan kasus dugaan penyelewengan dana desa yang berada di Desa Tanjung, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Kali ini saya mau menemui Kasih Intel Kejaksaan Bapak Yusni Effendi, di mana sebelumnya dana desa tersebut diduga digunakan oleh PLT Sekretaris Desa Tanjung, Kecamatan Sulang dengan dugaan nilai 444 juta rupiah. Dari dana tersebut adalah anggaran desa pada tahun 2024. Saat ini kasus tersebut sudah masuk ke penyidikan dan masih memanggil beberapa saksi terkait adanya kasus tersebut. Dan pihak kejaksaan sendiri masih terus mendalami kasus tersebut hingga nanti menetapkan tersangka dari dugaan hilangnya dana desa tersebut. Baik, terima kasih. Saya Vicky Rio Utomo dari Rembang melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih Vicky atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menemani pagi Anda
dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Nih. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV.
Viralnya bocah yang kepergok mencuri pisang dan diarak warga di Pati menuai simpati warganet hingga banjir bantuan ke rumah pelaku. Namun semua informasi yang terpampang di sosial media tak semuanya menunjukkan kebenaran mutlak. Berikut pengakuan Kapolsek Telaga Wungu untuk Anda. Viralnya bocah yang kepergok mencuri pisang milik warga di Desa Gunung Sari, Kecamatan Telaga Wungu menuai simpati dari uluran tangan warganet memberikan bantuan ke rumah pelaku. Banyaknya bantuan yang datang berawal informasi dari media sosial bahwa anak tersebut yatim piatu dan mencuri untuk makan bersama adiknya. Namun hal itu tidak sepenuhnya benar. Ibu pelaku telah meninggal dunia, namun ayah pelaku telah menikah lagi. Menurut keterangan polisi, pelaku berinisial AAP sebenarnya diasuh oleh kakek dan nenek yang tergolong berekonomi cukup, bahkan memiliki 23 ekor kambing bantuan dari pemerintah. Kapolsek Telaga Wungu AKP Mujahid menuturkan, narasi yang beredar di media sosial juga menyebutkan bahwa pelaku mencuri untuk makan bersama adiknya. Namun kenyataannya pelaku tidak kurang makan. Keluarga dan juga perangkat desa selama ini sudah membantu mencukupi kebutuhan hidup pelaku. Sebenarnya setelah kami telusuri ke Pemdes Raja Agung, dari pihak Pemdes ini sudah memperhatikan. Artinya memperhatikan dengan diberikannya bantuan berupa kambing kepada kakeknya untuk dirawat, untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Nah, sekarang informasinya ada 20 atau berapa, 23 ekor yang masih dirawat kakeknya. Namun sampai sekarang pun ya untuk indukannya bantuan dari dinas masih dirawat di rumahnya. Pihaknya menambahkan dalam kasus aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga tidak dibenarkan, mengingat anak tersebut masih di bawah umur dan perlu diberikan pembinaan. Namun tindakan mencuri dengan alasan apapun juga tidak dibenarkan karena mengambil hak orang lain. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka turut memberikan pesan kepada kepala daerah di momen retret di Akademi Militer Magelang. Salah satunya terkait sinkronasi, konsolidasi, dan akselerasi program pembangunan daerah agar selaras dengan pemerintah pusat. Beginilah antusiasme kepala daerah mendengarkan pemaparan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang. Gibran menekankan mengenai sinkronasi akselerasi program pembangunan daerah agar selaras dengan pemerintahan pusat. Swasembada pangan dengan perhatian khusus terhadap irigasi di berbagai daerah serta mengawal asta cita Presiden dan Wakil Presiden RI. Saat ini kami juga telah terhubung dengan reporter kami Mutia Parasti di Akmil Magelang yang akan menjelaskan lebih lanjut terkait retret kepala daerah. Apa saja penekanan yang disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam paparan materi di retret Magelang, Mutia? Baik, dan juga pemirsa, pada kesempatan ini saya Mutia Parasti sedang berada di depan Akademi Militer Magelang, di mana pada siang hari tadi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memberikan materi kepada 419 kepala daerah yang mengunjungi retret di Magelang, di mana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memberikan pesan-pesan kepada kepala daerah, di antaranya yang pertama
Terima kasih Mutia atas laporannya, selamat bertugas kembali. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu.
Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Petani di Desa Undaan Lor, Kudus melakukan panen ketan di tengah tantangan perubahan harga komoditas pertanian. Meski sebelumnya ketan lebih menguntungkan, tahun ini petani mulai mempertimbangkan untuk kembali menanam padi, seiring kebijakan pemerintah soal penetapan harga gabah. Puluhan petani di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kudus melakukan panen ketan pada Rabu pagi. Ketan sendiri menjadi pilihan petani di daerah ini sejak tahun 2017, karena saat itu harganya lebih tinggi dibandingkan padi biasa. Menurut Ketua Gabungan Kelompok Tani Gakpotan Desa Undaan Lor, Darwoto, hasil produksi ketan bisa mencapai 8 hingga 9,5 ton per hektar. Sementara padi biasa maksimal hanya 7 ton per hektar. Dari segi pendapatan, panen ketan bisa menghasilkan hingga 70 juta per hektar. Sedangkan padi sekitar 51 juta dengan selisih mencapai 20 juta. Kalau seingat saya ya, 2017 sudah mulai tertarik, karena pada waktu itu tahun 2017 saya masih ingat itu harga ketan itu 10.000 per kilo GKP, sedangkan padi waktu itu hanya 6.100. Sejak itu terus sementara hasil produksinya itu rata-rata ya ada yang lebih dari 8 ton. Jadi saya pakai minimal ya 8 ton per hektar untuk ketan. Ada yang 9, bahkan yang bagus itu ada yang bisa 9,5. Sementara padi maksimal Mas per hektar hanya 7 ton. Gitu. Itu dengan ukuran yang sama Pak? Dengan ukuran yang sama per hektar. Ya. Dengan perhitungan kalkulasi harga GKP tadi, kalau selisih harga, selisih produksi itu akhirnya petani tertarik ke ketan. Kalau katakanlah dibuat 9.000 saja lah katakanlah ketan itu, terus produksinya 8 ton, itu sudah 72 juta per hektar. Sementara kalau padi, ini pengalaman tahun lalu, padi itu 9 sampai 10, dibuat 9 saja 72. Kak padi kemarin saya nanam itu satu hektarnya hanya 7 ton. Harganya kemarin maksimal MT1 73. Nah kalau 73 kali 7 itu kan 49, katakanlah hanya sekitar 50 lah mendekati. 51 juta per hektar. Meskipun demikian, tahun ini harga ketan mengalami penurunan menjadi Rp6.000 sampai Rp6.400.000 per kilogram. Sementara padi naik dari Rp6.700 sampai Rp6.800.000 per kilogram. Kondisi ini membuat petani mulai mempertimbangkan kembali untuk menanam padi, terutama setelah adanya intervensi harga dari pemerintah. Anggota Komisi B DPRD Kudus Budiono menyebut adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan harga gabah Rp6.500 per kilogram diharapkan mampu mengubah pola pikir petani agar kembali menanam padi demi menjaga ketahanan pangan. Kenapa petani pakai ketan? Karena memang dulu harganya kan lebih tinggi. Nah, sekarang ada kebijakan dari pemerintah lewat Menko Pangan, harga sudah lewat Pak Prabowo juga sudah ditetapkan 6,5 minimal. Ini saya kira nanti pola masyarakat nanti akan berubah karena sudah ada intervensi pemerintah kaitan dengan harga. Kalau tidak ada keberpihakan pemerintah, nanti kasihan ke petani. Nanti petani itu orang pejuang-pejuang pangan tapi tidak bisa menikmati jerih payah. Nah, alhamdulillah kita punya kebijakan pemerintah pusat intervensi langsung masuk ke petani langsung dalam harga penyelamatan harga padi 6,5. Saya kira nanti dengan hal seperti ini nanti akan berubah pola pikir masyarakat untuk beralih ke padi untuk menjaga ketahanan pangan.
Petani berharap pemerintah terus memberikan dukungan yang baik dalam bentuk subsidi pupuk, menetapkan harga panen maupun kebijakan lainnya agar mereka tetap bisa produktif dan tidak rugi. Dari Kudus, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui lebih lanjut kondisi petani di Undaan Lor Kudus yang panen ketan di tengah perubahan harga, kami juga telah terhubung dengan reporter kami Muhammad Fahtur di Kudus. Silakan Fahtur untuk laporannya. Baik Jumi dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan Kudus. Di tengah proses panen ketan yang dilakukan para petani, meski panen berjalan lancar, tahun ini para petani mulai menghadapi dilema. Apakah akan tetap menanam ketan atau kembali beralih ke padi? Sejak tahun 2017, ketan menjadi pilihan utama para petani di Desa Undaan Lor karena saat itu harganya jauh lebih tinggi dibandingkan padi. Produksi ketan juga lebih banyak, mencapai 8 hingga 9,5 ton per hektar, sementara padi hanya 7 ton. Namun tahun ini harga ketan justru turun kisaran 6.000 hingga 6.400 per kilogram. Di sisi lain, padi justru naik 6.700 hingga 6.800. Perubahan ini membuat petani mulai berpikir untuk kembali menanam padi, terutama adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan harga gabah di angka 6.500. Meski ketan dulunya lebih menguntungkan, kini hasil panen padi justru lebih kompetitif dari segi harga. Diharapkan intervensi harga dari pemerintah bisa mengubah pola pikir petani agar fokus kembali menanam padi demi ketahanan pangan. Terima kasih, kembali ke Juni. Terima kasih Fatur atas laporannya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.